Bukan pengen nonton mereka berantemnya kayak gimana, tapi gue pengen nonton nasib Israel kayak gimana ke depannya. Iya, kalau misalkan dia kalah lagi, misalkan di sini dia kalah ya, tiba-tiba dia kalah, ambil mikrofon pensiun gue. Setelah ngelihat dia ketemu sama Robert Whittaker, baik-baikan, makin lupa ini mah apinya. Sama Cama kan udah baik ya, sama Cama. Udah berdamai juga kan. Iya kan udah makin gak ada semangat. Iya. Apalagi interview yang terakhir yang dia udah mulai bahas-bahas, katanya God forbid, amit-amit gue kalah sampai setelah ini kalah sampai 10 kali. Tapi kalaupun gue sampai kalah 10 kali, gue rasa gak akan ngerusak legacy gue. God forbid, like if I lose my next 10 fights, it wouldn't affect my legacy. Tapi emang udah manis legasinya. Iya, udah title defense terbanyak kedua setelah Anderson Silva, udah apa lagi dicari. Menang knockout brutal dari nemesisnya Alex Pereira, Israel Adesanya sudah meraih pencapaian terbesar di sepanjang karirnya. Lebih dari sabuk juara, lebih dari title defense selama ini. Dan hal ini bisa kita rasakan dari post-fight interviewnya saat itu. I need to say something, listen to me. I hope every one of you behind the screens on this arena can feel this level of happiness just one time in your life. I hope all of you can feel how happy I am just one time in your life. But guess what? You never feel this level of happiness if you don't go for something in your own life. When they knock you down, when they try on you, when they talk about you, and they try to put their foot on your neck. If you stay down, you will never ever get that resolve. Fortify your mind and feel this level of happiness as you rise. One time in your life, but I'm blessed to be able to feel this. Setelah kemenangan itu, Adesanya bertanding melawan Sean Strickland dan kehilangan sabuknya tersebut tanpa perlawanan yang kompetitif. Dengan prestasinya di divisi ini, ia diberikan kesempatan untuk kembali langsung memperebutkan sabuk melawan Dricus du Plessis. Adesanya sempat menjadikan isu rasisme sebagai bensin untuk membakar api kompetisinya. Namun hal itu masih kurang untuk membuatnya selapar dulu. Dricus du Plessis lebih ingin ketimbang Adesanya. Kini, setelah 6 tahun lamanya, akhirnya untuk pertama kalinya Israel Adesanya bertanding, bukan di perebutan sabuk lagi. Kali ini, dia bertanding untuk perebutan ranking melawan hot prospect Nasruddin Imavov. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat datang di Fight Recap UFC Saudi, Adesanya versus Imavov. Nasruddin Imavov, dia lahir di Khasavyurt, Dagestan. Namun di usia 9 tahun dia pindah ke Prancis sampai sekarang. Karir Nasruddin sebenarnya sangat cantik, mengingat ia tidak pernah kalah finish selain di debut amatirnya dulu. Kekalahan terakhirnya adalah main event 5 ronde melawan mantan juara Sean Strickland. Saat itu, Imavov sebenarnya dijadwalkan untuk bertanding melawan Kelvin Gastelum. Namun matchup mereka gagal lagi. Kali ini, Kelvin yang menarik diri karena infeksi mulut. Dengan persiapan hanya 1 minggu, Sean Strickland masuk mengisi posisi ini. Dan pertandingan digeser ke berat light heavyweight. Matchup ini adalah salah satu contoh di mana dalam pertandingan short notice, bukan hanya si pemain pengganti yang dirugikan karena persiapan yang kurang. Fighter yang sudah mempersiapkan diri sejak awal pun ikut dirugikan karena harus merubah total game plan-nya. Dan itulah yang terjadi pada Imavov. Ia dikalahkan Sean Strickland yang datang sebagai pemain pengganti. Namun setelah itu ia mampu melaju dengan 4 kemenangan beruntun melawan nama-nama tangguh seperti Roman Dolidze, Jared Cannonier, dan terakhir Brendan Allen yang saat itu merupakan prospek panas karena berada dalam 7 kemenangan berturut-turut. Dengan kondisi winning streak ini dan kondisi Israel yang sedang downfall, Israel dipasang di favorit kecil angka minus 165 dan Imavov di angka plus 140. Di ronde pertama Adesanya langsung bermain aktif dan membukanya dengan head kick dan body kick. Ketika Adesanya mencoba masuk, Imavov dengan cepat mengcounternya dengan hook dan Adesanya kembali balas dengan head kick yang masih bisa ditangkis. Akhirnya setelah 1,5 menit Imavov mencoba percobaan takedown pertamanya. Namun Adesanya masih dapat menahan dan berhasil keluar dengan underhook. Selang 1 menit, Imavov kembali mencoba percobaan takedownnya, namun masih gagal lagi. Akhirnya, di 2 menit terakhir, 1 uppercut Imavov telak mengenai dagu Adesanya dan membuatnya mundur. Namun dagu Adesanya masih cukup kokoh dan ia memberi balasan dengan hook kanan yang cukup telak namun belum tepat mengenai sasaran seperti hooknya pada Whittaker dulu. Namun hook ini cukup untuk membuat Imavov menghentikan gempurannya.
Ketiga juri memberikan ronde pertama ini semua untuk Adesanya. Di ronde kedua, Israel kembali menjadi fighter yang membuka serangan. Ia mendaratkan jab cepat pada Imavov. Namun ketika ia mencoba strike, jari Imavov mengenai matanya. Dan di sini, mungkin Adesanya melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ketika ia mendapatkan hak untuk recover sejenak, ia menolak fasilitas itu dari Marc Goddard seperti halnya Alex Pereira dulu. Tapi bedanya, kali ini hasilnya justru kebalikannya. Begitu pertandingan dilanjutkan, Adesanya mengganti kuda-kudanya dari southpaw ke orthodox. Dan mata kiri Adesanya yang belum pulih total tidak melihat datangnya overhand kanan keras dari Imavov yang tepat mengenai dagunya. Begitu Adesanya terjatuh ke tembok pun, Imavov menyambarnya dengan uppercut yang juga mendarat telak. Dan akhirnya Adesanya dinyatakan kalah TKO di ronde kedua detik ke-30. Meskipun Adesanya sempat kecewa dengan keputusan Marc Goddard, pelatihnya Eugene Bareman menyatakan keputusan Marc Goddard sudah tepat. Adesanya pun menghampiri Nasruddin dan menyalaminya. Setelah kejadian ini, Adesanya berkata dia akan segera kembali. Israel Adesanya selalu berharap bisa seperti idolanya Anderson Silva. Dan ia berhasil mewujudkannya dengan menjadi juara dominan dan mempertahankan sabuknya sampai 5 kali. Terbanyak kedua sepanjang sejarah UFC middleweight setelah sang legenda. Namun rasanya kesamaan mereka cukup sampai di situ saja. Jangan sampai ikut meniru juga sampai penghujung karir Anderson Silva. Karena setelah jatuh dari masa kejayaannya, Anderson Silva kalah sampai 7 kali dan terus diberikan ke serigala-serigala muda. Untuk sekarang, gua rasa lebih baik Adesanya mencari money fight saja. Di sisi lain, kalahnya Adesanya dan juga Robert Whittaker menandakan era middleweight yang baru. Kini Nasruddin Imavov naik ke ranking 2 dan akhir pekan ini sabuk UFC middleweight akan diperebutkan. Jadi meskipun sebagian dari kita sedih karena pergantian era, kita juga harus mensyukuri bahwa mungkin ini adalah tanda kebangkitan divisi UFC middleweight yang dulu sempat dianggap membosankan karena stuck. Bicara tentang middleweight, di co-main event, prospek middleweight tak terkalahkan kita, Saraputin Magomedov, harus kehilangan rekor tidak terkalahkannya dari Michael Venom Page. Tidak banyak yang bisa dibahas dari pertandingan ini selain Saraputin yang tidak bergeming sama sekali karena kebingungan mendaratkan serangan pada MVP. Sedangkan MVP bisa bebas mendaratkan serangan-serangan uniknya pada Saraputin. Akhirnya di post-fight interview, Saraputin mengatakan bahwa ia mengalami cedera sebelum pertandingan. Melalui Instagramnya, ia berkata, "Sang bajak laut berlabuh ke pelabuhan, tapi saya akan segera kembali. Saya paham dengan segala resiko ketika masuk ke pertandingan dengan kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan dan persiapan yang sangat kurang. Saya merasa meski keadaannya seburuk ini, saya masih bisa menang, tapi ternyata tidak. Dan ya, begitulah. Terima kasih kepada UFC dan semua yang terlibat untuk kesempatannya. Saya ingin memberikan pertunjukan dan tidak ingin mengecewakan kalian dengan menarik diri dari pertarungan. Terima kasih untuk semua yang tetap berdiri bersama saya di segala situasi. Alhamdulillah." Di sisi lain, MVP masih dalam petualangannya mencari fun fight di UFC. Di usianya yang sudah 37 dan langkah menuju title fight yang rasanya sulit, MVP lebih memilih match-up seru. Ia mencari sesama striker untuk diadu seperti halnya match-up ini. Karena MVP sendiri berkarir di kelas welter, tapi dia mau naik ke kelas middle hanya untuk money fight melawan Saraputin. Dan juga mungkin karena dia sudah merasakan beradu dengan pegulat hasilnya seperti apa. Gilanya, setelah pertandingan ini, dia tidak puas naik ke kelas middle dan akan coba naik ke kelas light heavyweight untuk bertanding dengan striker yang tidak kalah uniknya, Jiří Procházka. Demikian fight recap kali ini. Gimana menurut kalian masa depan untuk Israel Adesanya? Dan kira-kira apakah Nasruddin Imavov akan menjadi lawan Khamzat suatu hari nanti? Tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.